Kan itu tidak ada patokan gini, misalkan saya suka dengan pohon ini, ya saya akan berani membeli berapapun terkait dengan pohon ini karena saya sudah suka dengan pohon ini. Tapi sebelumnya kita harus perkenalan dulu dengan Mas siapa, rumahnya mana, apa aktivitasnya dan lain-lain, monggo. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kawan-kawan semuanya yang beragama Muslim, dan salam sejahtera bagi kawan-kawan semuanya yang non Muslim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Azmi Mukorobin. Saya dari Trenggalek, Mas. Iya. Jadi saya alhamdulillah sudah menekuni hobis ya. Jadi katakan seperti itu. Dalam hal bonsai ini alhamdulillah sudah sampai 3 tahun dan mudah-mudahan tetap berlanjut. Amin, siap. Amin. Ya, mungkin kita langsung Siap, satu poin aja. Mampu meraih untung daripada kita menekuni bonsai ini. Jadi kalau bisa hobi itu juga harus menguntungkan, Mas. Percuma kalau kita rawat, iya kita rawat, kita istilahnya kita openi lah, kemudian ini malah menjadi bahasa ekonominya liabilitas lah, malah justru kita yang torok bener. Jangan sampai seperti itu. Semua akan indah pada waktunya dan semuanya juga harus berpindah pada waktunya. Maksudnya ada bahan-bahan yang memang kita punya insting, kita punya imajinasi, kita punya harapan. Oh, bahan ini untuk kedepannya dia akan prospek, dia akan bagus, dia akan membentuk suatu bonsai yang indah. Itu dari bahan aja sudah kelihatan Ya, prospek. sudah kelihatan biasanya seperti itu, Mas. Ya, antara kayaknya kita suka dengan gerakan batangnya, atau mungkin kesantuannya, atau mungkin akarnya yang merata seperti, atau istilahnya dalam bonsai itu akar kaki muter gitu, Mas. Karena gini, Mas, mohon maaf, kita berbicara tentang bonsai, maka kita harus berbicara tentang waktu. Oke, waktu itu tidak bisa mengingkari dari proses atau progres yang kita lakukan. Saya melihat dari sisi ini, tadi menyinggung akan berpindah pada waktunya gitu kan, ya. Iya. Nah, itu berarti kan salah satu transaksional. Iya. Maksudnya di situ ada sisi ekonominya perlu kita telisiki. Iya. Nah, itu gimana cara mengelola? Cara kita ikhtiar dalam kehidupan ini untuk memenuhi perekonomian, salah satunya ya juga kita harus menyiapkan mana bahan yang ini nanti bisa kita gunakan atau menyukupi perekonomian kita. Mana bahan yang sekiranya kita buat koleksi pribadi, atau kalau nggak seperti itu untuk jangka waktu yang lebih lama, ini akan laku lebih daripada yang kita jual. Saya katakan tadi berpindah pada waktunya tadi. Oke. Gitu. Ibaratnya starnya di sini lah ya, yang benar-benar kita Iya. uri-uri starnya di Iya. situ. Jadi saya tegaskan lagi, Mas, dalam hal membesarkan atau membudidaya bonsai ini kan dalam jangka waktu yang lama, Mas, ya. Dari jangka waktu yang lama ini kan ya kita bisa gunakan bahan-bahan yang mungkin menurut kita belum bisa progres bagus, kita bisa gunakan untuk ya raketang-raketang beli rokok atau apalah gitu loh, Mas. Beli pupuk atau beli pot untuk menambah Di rokok Sabtu juga kan ya, kali aja. Iya, seperti itu, Mas. Jadi ya bisa di sisi lain kan yang tadi berpindah pada waktunya bisa menghidupi Iya. starnya. Overpawon. Oke. Ya kalau kita membonsai terus kemudian tanpa kita pikirkan keekonomian kita, kan itu kan juga salah juga. Karena kita hidup di dunia ini kan kita tidak bisa hidup tanpa ya adanya finansial seperti itu tadi. Bahkan dalam suatu
kata-kata mutiara, mohon maaf ini kalau saya mengguru ya guys, bukan mengguru, berbagi wawasan lah, berbagi ilmu. Ada dalilnya itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abadan wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya di dunia, dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Itu kita bisa jadikan motivasi. Terkait dengan seniman, kita berbicara seni maka kita harus berbicara tentang imajinasi. Mohon maaf kalau saya kru, monggo nanti dikoreksi. Seorang seni dia harus mempunyai imajinasi yang tinggi, entah itu seni dalam hal apapun. Contohnya di luar dari bonsai, menggambar. Seorang mau menggambar tapi dia tidak punya imajinasi, apakah jadi lukisannya mas? Tidak jadi mas. Dalam hal seni bonsai kita juga harus punya imajinasi. Dalam hal bonsai, imajinasi kita adalah seakan-akan kita itu menjadi manusia kerdil lah. Kita menjadi manusia kerdil, kemudian kita melihat pohon dalam bonsai itu menjadi pohon yang dia sudah tua, kemudian dia sangat besar sekali, dan kita hanya manusia kecil di hadapan pohon itu. Pohonnya besar. Iya. Gitu ya. Dalam bonsai ini ada secara umum ini ada tiga jenis gaya. Naturalis, kemudian ekspresionis, dan yang terakhir adalah surrealis. Naturalis itu seperti ini mas. Kita bayangkan saja kita melihat pohon yang sangat besar sekali dan dia komplit, tangannya apa, cabangnya, rantingnya, semuanya ada. Ibaratkan kita foto, yes, kita tegang seperti ini mas, foto ijazah. Foto ijazah, gaya natural. Kemudian kalau ekspresionis ini ibaratkan, nah seperti ini. Ini kita ibaratkan pohon ini berada di tebing yang sangat tinggi dan dia sangat kesulitan mencari makan karena medianya sangat minim sekali, sangat padat. Kemudian dia menjulurkan akarnya sampai ke bawah untuk mencari makan. Nah, kemudian kenapa kok dia bergaya slanting seperti ini? Kenapa tidak lurus menjulur ke atas? Mungkin dikarenakan gravitasi yang pertama. Dikarenakan gravitasi sehingga menekan ke bawah, benda itu semakin ke bawah. Dan yang kedua mungkin seorang senimannya ingin mensiratkan bahwasanya ini pohon ini sering tertiup angin sehingga tidak mungkin dia tumbuh menjalar tinggi. Di sini kita butuh imajinasi. Kenapa pohon ini kok bergaya miring? Kenapa pohon ini kok, kalau di naturalis kemudian ada yang namanya whipping itu apa namanya, cabangnya itu turun ke bawah semuanya, biasanya terjadi di hutan-hutan lebat Kalimantan yang dia sering terguyur hujan, sehingga pohonnya ini, cabang dari pohonnya ini cenderung apa namanya, cenderung berat seperti itu. Yang ketiga adalah surrealis. Surrealis itu ibaratkan lukisan tadi abstrak, lebih ke abstrak sih tadi. Iya, lebih ke abstrak tadi. Maksudnya seorang apa namanya, seniman bonsai bebas menuangkan apapun dalam karyanya itu. Ini kalau boleh jujur gak ini selama berapa tadi? Selama waktu 3 tahun ya? 3 tahun. Iya, itu kira-kira sudah meraup pundi-pundi rupiah berapa ini? Kira-kira. Alhamdulillah sudah terjual bonsainya, salah satu bonsainya di angka 20 ke atas lah mas. Itu satu pohon. Okay. Kecil pohonnya mas, tidak ada satu pergelangan tangan, tidak ada, mungkin ya segini. 20 ya? Iya, motor 20. Ya saya katakan itu tidak ada patokan gini, misalkan saya suka dengan pohon ini, ya saya akan berani membeli berapapun terkait dengan pohon ini karena saya sudah suka dengan pohon ini. Gitu. Kadang-kadang orang berpikir pohon seperti itu kok mahal, bentuknya mono-mono, ya seperti itu. Tadi tidak bisa dilogika mas. Memang seni itu tidak bisa iya, tidak bisa dihargai. Iya. Ya dihargai tapi tidak bisa dirupiahkan. Maksudnya nggak bisa dirupiahkan benar. Iya. Nah terus ini kan pasti banyak apa ya, teman-teman kita yang
karena viral atau trending atau gimana itu ikut-ikutan. Itu gimana? Ininya maksudnya untuk masukan buat mereka lah dan saya pribadi terutama. Kira-kira gimana? Oke. Mohon maaf, ini saya pun dulu pertama kali suka dengan bonsai ya karena bonsai trending di zaman 3 tahun yang lalu, Mas. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih trending, Mas. Musim pandemi ya? Iya, ketika awal-awal musim pandemi itu saya melihat bonsai di YouTube, saya melihat pameran-pameran, saya melihat punya teman, kok kayaknya kok asik ya kita berkarya lewat pohon. Pada dasarnya saya ini kan suka menanam, Mas. Yes, opo ae tak tandur, Mas. Semuanya saya tanam, entah itu sayur-sayuran, entah apa. Nah, dasarnya saya suka di situ. Seneng gitu. Iya, seneng. Maka saran saya untuk mohon maaf teman-teman yang sedang tertarik menggebu-gebunya terkait dengan bonsai, silahkan dinikmati itu. Ketika kita punya uang banyak, kemudian kita mampu membeli bonsai yang jadi. Kalau uangnya orang tuanya sama nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menyiksa lah Iya. Ya, tapi ada kesan tersendiri kalau menurut saya. Ada kesan tersendiri ketika kita menanam bonsai dari kecil ataupun kita dapat mungkin progresan dari alam dongkel ya. Kita tahu, kita punya cerita terkait gimana dongkel, susahnya dongkel itu seperti apa, kemudian kita kalau misalkan contohlah serut kita sungkup dulu sampai berbulan-bulan, trubus kecil rasanya bahagia sekali, Mas. Apa namanya, ibaratkan bener kita menunggu hujan di musim kemarau seperti itu. Setelah itu apa namanya mulai berkembang, tumbuh besar, kemudian kita kawati, kita arahkan cabangnya, kita arahkan rantingnya dan sebagainya. Itu menurut saya dan sampai bonsai itu jadi, menurut saya itu lebih prosesnya lebih nikmat itu seperti itu. Istilahnya punya cerita lah. Iya benar, masuk akal. Pasti banyak wawasan yang sudah tercurahkan gitu pada teman-teman detektif ini, sobat detektif. Nah ini yang terakhir lah, biasanya closing statement bahasa. Untuk gimana para teman-teman detektif ini yang ikut menonton, monggo. Oke. Ini terkait dengan apa namanya bonsai. Saya katakan di awal tadi, kita boleh hobi, tapi sebisa mungkin hobi itu yang menguntungkan. Jangan sampai hobi kita justru malah memperburuk keadaan ekonomi kita seperti itu. Maka dari itu, insya Allah untuk berpuluh-puluh tahun ke depan bonsai masih tetap akan ramai. Semakin kita tekun terkait dengan belajar bonsai, maka semakin ahli kita dalam hal membuat bonsai atau membuat seni bonsai tadi. Kita paham gerak bonsai seperti apa, kita paham membuat cabang itu caranya seperti apa, kita paham alur-alurnya, kita paham bentuk dasarannya dan lain sebagainya. Semakin banyak kita belajar terkait hal itu, maka semakin bagus pula bonsai yang kita ciptakan. Seperti itu. Banyak mengatur sangat sudah memberikan waktunya yang sangat bermanfaat bagi kami terutama ya. Dan mungkin cukup sekian sobat detektif, kita bisa membuat materi ini menjadi atau konteks ini menjadi sebuah dasaran kita untuk prospek kedepannya. Semoga lebih baik, kalian sehat semua, kita sehat semua, sampean sehat, manfaat berkah semua umurnya. Dan cukup sekian detektif ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.